SMK Farmasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raymond Turun. Saya adalah seorang apoteker yang berdinas pada salah satu rumah sakit di Provinsi Papua Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi SMK Farmasi. Materi yang akan saya bawa adalah materi mata pelajaran daftar kefarmasian. Sebab itu, mari kita simak materinya. Kegiatan belajar pada daftar kefarmasian mencakup sejarah, ruang lingkup kefarmasian, dan farmakope Indonesia. Tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu memahami pengertian ilmu resep, siswa mampu memahami sejarah kefarmasian, mengenal tokoh-tokoh di bidang farmasi, memahami farmakope Indonesia, menjelaskan ketentuan umum di farmakope Indonesia, memahami pengertian CPOB, memahami tujuan CPOB, dan menyebutkan aspek-aspek CPOB. Kita mulai dari pengertian terkait dengan ilmu resep. Ilmu resep adalah ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obat-obatan menjadi bentuk tertentu hingga siap digunakan sebagai obat. Ada anggapan bahwa ilmu ini mengandung sedikit kesenian, maka dapat dikatakan bahwa ilmu resep adalah ilmu yang mempelajari seni meracik obat atau art of compounding. Saya ulangi, art of drug compounding, terutama ditujukan untuk melayani resep dari dokter. Kait ilmu resep. Penyediaan obat-obat di sini mengandung arti pengumpulan, pengenalan, pengawetan, dan pembakuan dari bahan obat-obatan. Melihat ruang lingkup dunia farmasi yang cukup luas, maka mudah dipahami bahwa ilmu resep tidak dapat berdiri sendiri tanpa kerjasama yang baik dengan cabang ilmu lain, seperti fisika, kimia, biologi, dan farmakologi. Dalam dunia farmasi, kita juga akan mengenal ilmu mata pelajaran atau mata kuliah, fisika farmasi, kimia farmasi, kimia medisinal, cabang ilmu biologi, ada yang disebut ilmu botani, ilmu obat-obatan, dan farmakologi. Ada farmakologi yang berkembang terus-menerus terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada waktu seseorang mulai terjun masuk ke dalam pendidikan kefarmasian, berarti ia mulai mempersiapkan dirinya untuk melayani masyarakat dalam hal
Satu, memenuhi kebutuhan obat-obat yang aman dan bermutu. Pengaturan dan pengawasan distribusi obatan yang beredar di masyarakat. Biasanya hal ini dikerjakan oleh rekan-rekan farmasi atau apoteker yang berdinas pada badan atau balai pengawas obat dan makanan, badan POM atau balai POM. Lalu yang berikutnya, meningkatkan peranan dalam bidang penyelidikan dan pengembangan obat-obatan dalam dunia farmasi. Obat yang beredar di masyarakat tetap dipelajari karena ada hal-hal dari obat yang akan menimbulkan efek-efek tertentu. Oleh sebab itu dalam kegiatan kefarmasian ada istilah MESO, yakni monitoring efek samping obat. Dan pengembangan obat-obatan, misalnya pada obat-obat golongan ACE inhibitor, angiotensin converting enzyme inhibitor, kita kenal ada suatu obat yang bernama captopril, biasanya dipakai dalam dosis bisa ya, yakni setiap 8 jam, pagi, sore, dan malam. Tetapi karena penggunaannya untuk meredakan hipertensi atau tekanan darah itu terus-menerus, telah dikembangkan suatu obat dari golongan yang sama, yaitu obat lisinopril dengan dosis biasanya 5 atau 10 mg yang dipakai 1 kali sehari. Jadi tidak seperti captopril yang dipakai setiap 8 jam atau 3 kali sehari. Lisinopril lebih mudah dipakai. Dipakai setiap 24 jam, 1 kali sehari. Kurang lebih ini adalah pengembangan dari obat-obatan tertentu. Oke. Mempelajari resep berarti mempelajari penyediaan obat-obatan untuk kebutuhan si sakit. Seseorang akan sakit bila mendapatkan serangan dari bibit penyakit, sedangkan bibit tersebut telah ada semenjak diturunkan manusia pertama. Kita lanjut ke sejarah kefarmasian. Ilmu resep sebenarnya telah ada dikenal yakni semenjak timbulnya penyakit. Dengan adanya manusia di dunia ini, mulai timbul peradaban dan mulai terjadinya penyebaran penyakit yang dilanjutkan dengan usaha masyarakat untuk melakukan usaha pencegahan terhadap penyakit. Sebelum zamannya, para pendeta, orang yang dianggap bijak dari suatu suku atau kaum yang mempunyai ilmu penyembuhan dengan tumbuh-tumbuhan yang mereka dapatkan dari pengalaman atau diperoleh secara turun-temurun, biasanya dipanggil untuk mengobati orang sakit atau luka dan melakukan pengobatan. Dari penyediaan bahan obat inilah ilmu dari perapotekan dimulai. Saya pikir dalam setiap suku bangsa yang ada di dunia ini, baik di Indonesia sendiri, pasti waktu zamannya mempunyai orang-orang yang dianggap mampu, dianggap bijaksana, dianggap sakti untuk menyembuhkan keluhan-keluhan
dari pasien, calon pasien atau klien tertentu. Oke, kita lanjut. Sepanjang sejarah pengetahuan obat-obatan dan penggunaannya untuk penyakit, selalu diartikan sebagai suatu kekuatan dalam satu kutipan atau buku, istilah Homeric Ethic, istilah farmakon, bahasa Yunani, yang merupakan asal kata farmasi, yang berarti suatu guna-guna atau suatu obat yang dapat dipakai untuk maksud baik atau maksud jahat. Ini arti dari farmakon. Dalam perkembangannya, obat kalau ada istilah on label, ada istilah off label. Dalam dosis-dosis tertentu, obat dapat menyembuhkan atau meringankan atau meredakan suatu penyakit, tapi dalam dosis yang berlebih dapat menimbulkan keracunan. Biasanya pada obat-obat indeks terapi sempit, pemakaian sedikit saja, berlebih sedikit saja, akan menyebabkan suatu efek toksik, efek racun, efek yang merugikan pada si pasien atau penderita itu sendiri. Banyak kegagalan pada cara pengobatan suatu suku jelas disebabkan obat yang tidak kuat, obat yang tidak sesuai, obat dengan dosis yang terlalu rendah, dosis obat yang terlalu tinggi, dan bahkan menimbulkan keracunan. Dalam dunia farmasi modern biasanya disebut DRP. Keberhasilan suatu pengobatan mungkin disebabkan obat yang diberikan sesuai berdasarkan pengalaman, terapi yang benar secara kebetulan, atau efek yang tidak ada akibat suatu terapi untuk seseorang dengan penyakit yang tidak fatal disebut efek placebo, yaitu berhasilnya suatu pengobatan yang disebabkan oleh pengaruh psikologi dan tidak karena efek terapi. Biasanya disebut efek sugesti ya. Ada pandangan tertentu, motivasi-motivasi tertentu yang diberikan oleh seorang tenaga kesehatan yang memberikan satu pandangan-pandangan yang positif ditambah dengan obat-obat yang sebenarnya tidak mengandung obat, suatu kapsul yang diberikan diisi dengan glukosa dan diberikan pada pasien dan pasien sembuh, efek sugesti atau placebo. Berdasarkan penemuan ahli arkeologi, telah ditemukan tulisan dari batu yang ditulis 3000 tahun sebelum Masehi yang memuat formula atau ramuan obat yang digunakan pada zaman itu. Jadi sudah lama ya. Mungkin yang paling terkenal dari catatan-catatan yang ada adalah Papyrus Ebers. Suatu kertas yang panjangnya 60 kaki dan lebarnya 1 kaki dari abad ke-16 sebelum Masehi. Dokumen ini sekarang disimpan di University of Leipzig untuk mengingat seorang ahli berkebangsaan Jerman bernama George Ebers yang menemukan dokumen tentang Mesir tersebut di suatu mumi. Menurut isi dari dokumen tersebut, hampir tidak disangsikan lagi bahwa sampai tahun 1550 sebelum Masehi, bangsa Mesir masih menggunakan obat-obatan serupa dan bentuk sediaannya masih digunakan sampai sekarang. Dapat dilihat di slide. Isi dari Ebers Papyrus, terutama formula-formula obat,
dengan menguraikan lebih dari 800 formula atau resep. Dan di samping itu disebutkan juga sekitar 700 obat-obatan yang berbeda. Obat-obatan tersebut terutama berasal dari tumbuh-tumbuhan, walaupun tercatat juga obat-obatan yang berasal dari mineral dan hewan. Obat-obatan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sampai sekarang masih dipakai antara lain seperti akasia, biji jarak atau kastor, dan anisi. Bersama-sama dengan yang berasal dari mineral seperti besi oksida, natrium bikarbonat, natrium klorida, dan sulfur. Hasil sekresi dari binatang juga dipakai sebagai obat dalam terapi. Pada saat itu, bahan pembawa yang dipakai untuk sediaan adalah bir, anggur, susu, dan madu. Sepanjang sejarah, banyak yang telah memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan ilmu farmasi yang dapat dicatat pada para ilmuwan-ilmuwan yang berjasa dalam perkembangan farmasi dan kedokteran adalah 1. Hippocrates 460 sampai 370 sebelum Masehi adalah seorang dokter Yunani yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Pekerjaannya diantaranya yakni uraian dari beratus-ratus obat-obatan yang ada pada masa itu dan pada masa itu timbul istilah farmakon yang diartikan sebagai obat dimurnikan hanya untuk tujuan kebaikan melebihi arti dari terdahulu. Berdasarkan kerjanya sebagai pelopor dalam ilmu kedokteran, maka Hippocrates diberi penghargaan dengan disebut sebagai bapak ilmu kedokteran. Kita lihat fotonya. Yang kedua, Dioscorides, abad ke-1 setelah Masehi. Adalah seorang ahli botani Yunani, merupakan orang pertama yang menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan. Karyanya De Materia Medica dianggap sebagai awal dari pengembangan botani farmasi. Ilmu dalam bidang ini sekarang dikenal sebagai farmakognosi, suatu istilah yang dibentuk dari dua kata Yunani, farmakon yang berarti obat dan gnosis yang berarti pengetahuan. Obat-obatan yang dibuatnya yaitu aspiridium, opium, ergot, hyoscyamus, dan cinnamon. Ini adalah gambaran dari buku Materia Medica. Lalu yang ketiga, Galen, biasa disebut Galenius atau Galenica, Galenius, nama orang ya. 130 sampai 200 setelah Masehi. Adalah dokter dan ahli farmasi bangsa Yunani. Karyanya dalam ilmu kedokteran dan obat-obatan yang berasal dari alam, formula dan sediaan farmasi, yaitu farmasi Galenica. Formula yang paling terkenal adalah krim pendingin yang disebut Galen's Cherats, yang sangat mirip sekali dengan sediaan yang masih dipakai sampai sekarang.
Lalu yang berikutnya yakni seorang ahli bernama Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus van Hohenheim 1493 sampai 1541 setelah Masehi. Adalah seorang dokter dan ahli kimia dari Swiss yang menyebut dirinya Paracelsus. Sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan farmasi. Menyiapkan bahan obat spesifik dan memperkenalkan zat kimia sebagai obat internal. Jadi dia yang memperkenalkan zat kimia sebagai obat internal. Dalam perkembangannya, semua obat diteliti dan mengandung zat-zat kimia tertentu. Farmasi tetap merupakan suatu fungsi dari kedokteran, sampai meningkatnya jenis obat-obatan dan semakin rumitnya cara pembuatannya, yang membutuhkan para ahli yang dapat mencurahkan segenap perhatiannya pada pekerjaan ini. Secara resmi, farmasi terpisah dari kedokteran sejak tahun 1240 setelah Masehi. Saat itu ada perintah dari Raja Jerman, Frederick II, dan untuk mengatur pekerjaan kefarmasian di bawah pemerintahannya, yang disebut Tu Sicilis. Dekretnya yang membagi dua profesi tersebut dan mengakui bahwa farmasi membutuhkan ilmu, keterampilan, inisiatif, dan tanggung jawab khusus. Jadi ini jasa dari Raja Frederick II. Lalu, ilmu farmasi baru menjadi ilmu pengetahuan yang sesungguhnya, yakni pada abad ke-17 di Prancis. Pada tahun 1797 telah berdiri sekolah farmasi yang pertama di Prancis, dan buku tentang farmasi mulai diterbitkan dalam beberapa bentuk, antara lain buku pelajaran, majalah, farmakope maupun komentar, dan lain sebagainya. Kemajuan di Prancis ini diikuti oleh negara Eropa yang lain, misalnya Italia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Kalau di Indonesia, pengaruhnya dari pemerintahan kolonial Belanda. Di Amerika, sekolah farmasi pertama berdiri pada tahun 1821 di Philadelphia. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka ilmu farmasi pun mengalami perkembangan hingga terpecah menjadi ilmu yang lebih khusus, tetapi saling berkaitan. Misalnya, farmakologi, farmakognosi, galenika, dan kimia farmasi. Ini adalah lambang farmasi. Oke, mungkin ini sekian dari saya. Minta maaf kalau ada yang salah. Saya menerima koreksi, tetapi ini semata-mata untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin ini dari saya. Terima kasih. Selamat malam.